Setelah beberapa kali mengalami kejadian yang aneh dan melihat orang yang tiba-tiba seperti ketakutan saat melihat ke rumah Mbak Kiswoto. Meskipun aku sendiri belum pernah melihat seperti apa bentuk makhluk tak kasat mata yang membuat mereka merasa ketakutan. Tidak lama berselang, nampak sebuah mobil bak belakang memasuki halaman rumah. Sepertinya mobil proyek. Terlihat dari bentuknya yang agak kurang terawat, jelek dan kotor. Terlihat dua orang penumpangnya laki-laki, tua dan muda. Mereka lalu turun dari mobil dan berjalan menuju ke arahku. Aku mengernyitkan dahi karena belum pernah melihat mereka sebelumnya. Saat selamatan rumah Mbak Kiswoto kemarin pun, aku tidak melihat mereka datang. Mau tanya, Bu, apa benar Bu Bidan tinggal di rumah ini? Tanya si laki-laki tua setelah mereka berada di teras. Belakangan aku tahu, dia bernama Pak Roni. Logat bicaranya khas orang daerah suku pribumi, bukan pendatang seperti Pak Kades dan masyarakat desa Pasar Batang. Aku mengangguk. Iya, benar Pak. Saya bidan yang menempati rumah ini. Ada yang bisa saya bantu? Aku bertanya balik. Ini mau berobat, Bu. Si Udin sudah 2 hari badannya panas. Tidak mau makan dia. Jadi tidak bisa kerja. Padahal kita orang harus selesaikan proyek secepatnya. Kata Pak Roni, yang kutaksir umurnya sekitar 60 tahun. Dengan logat daerah yang kental. Sembari menunjuk ke laki-laki di sebelahnya, yang mungkin umurnya sekitar 20 tahunan. Aku lalu mempersilahkan mereka masuk ke ruangan periksa. Meskipun sebenarnya tupoksi, tugas pokok dan fungsi, sebagai seorang bidan, bukan untuk memberikan pengobatan. Tapi Pak Warno bilang, Dr. Ahmad mengizinkan kami para tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kerja Puskesmas Sumberwaras untuk memberikan pertolongan dan pengobatan dasar kepada orang yang membutuhkan. Hal itu dikarenakan lokasi fasilitas kesehatan yang jauh dan sulit dijangkau dalam waktu cepat oleh masyarakat. Namun jika sekiranya kami tidak bisa menangani, kami tetap harus melakukan rujukan ke rumah sakit terdekat, sesuai dengan petunjuk dari Dr. Ahmad, selaku pimpinan Puskesmas Sumberwaras. Setelah melakukan pemeriksaan, mengukur suhu tubuh, mengukur tekanan darah, menghitung pernafasan dan nadi, juga menanyakan tentang apa yang dirasakan dan bagaimana awal terjadinya, aku mengambil kesimpulan kalau Udin menderita gejala sakit tifoid atau disebut dengan tipes, yaitu suatu penyakit bakteri menyebar melalui makanan dan air yang terkontaminasi atau kontak dekat. Mungkin karena suka telat makan dan terlalu capek, bisa juga terlalu banyak makan pedas. Jawabku menjelaskan kepada mereka saat Pak Roni menanyakan kenapa bisa terjadi hal itu pada Udin. Aku kemudian memberikan obat dan memberitahu aturan makannya. Aku juga menganjurkan agar Udin sebaiknya makan bubur tawar dulu, dan jangan makan makanan yang keras juga pedas. Kalau dalam waktu 3 hari panasnya tidak turun, tolong Bang Udin dibawa ke sini lagi ya Pak. Nanti saya buatkan surat rujukan ke Puskesmas Sumberwaras, biar diperiksa Dokter Ahmad di sana. Pesanku pada Pak Roni. Baik Bu, mudah-mudahan sembuh Bu Bidan, biar tidak jauh-jauh berobat ke Puskesmas Sumberwaras. Soalnya repot Bu, banyak kerjaan di proyek yang harus cepat rampung, kata Pak Roni. Jadi sekarang Bapak tinggal di mana? Tanya aku setelah selesai memeriksa dan memberikan obat pada Udin. Kita tinggal di lokasi proyek Bu, di base camp, dekat sungai, jawab Pak Roni. Aku manggut-manggut karena malah baru tahu
kalau di desa Pasar Batang ada sungai. Oh, memangnya sedang ngerajinin proyek apa, Pak? Tanyaku sekedar basa-basi. Jembatan, Bu, yang untuk menghubungi ke jalan Kabupaten Beringin Jaya. Pak Roni kemudian bercerita jika dia dahulu ikut mengerjakan proyek transmigrasi di desa Pasar Batang. Saat itu dia ikut dengan pamannya yang seorang pemborong. Dari mulai membuka hutan, membuat perumahan warga, dan fasilitas desa. Selama 2 tahun CV milik pamannya mengerjakan proyek di desa Pasar Batang, lalu berlanjut ke desa yang lain. CV milik pamannya itu selalu menang tender dan terus mengerjakan proyek transmigrasi di wilayah provinsi. Sampai kemudian Pak Roni diberi kepercayaan oleh pamannya untuk melanjutkan usahanya. Karena paman Pak Roni sudah bertambah tua. Kalau begitu, yang membuat rumah ini Bapak juga dong. Berarti Pak Roni tahu juga dong cerita tentang rumah Mbak Kiswoto ini. Tanyaku setelah Pak Roni selesai bercerita. Di dalam hatiku bersorak, saking merasa senang. Karena akhirnya aku bisa menanyakan cerita tentang rumah Mbak Kiswoto yang penuh dengan misteri dan tentu saja tidak akan lagi membuatku merasa penasaran. Namun Pak Roni tiba-tiba terdiam begitu mendengar pertanyaanku. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. Terlihat sekali karena aku sempat memperhatikan dia nampak salah tingkah. Udin yang mungkin menyadari akan hal itu segera mengajak Pak Roni untuk pulang. Mereka berbicara dengan bahasa daerah yang aku tidak mengerti apa arti dari yang mereka bicarakan. Namun dengan Udin menarik tangan Pak Roni, aku bisa menyimpulkan kalau dia sedang mengajak Pak Roni untuk pulang. Bu Bidan, maaf, saya harus segera kembali ke base camp. Lain waktu saja kita bercerita. Ini si Udin juga biar cepat istirahat, biar cepat sembuh, dan bisa kerja lagi, kata Pak Roni dengan tersenyum yang dipaksakan. Aku balas tersenyum, meskipun merasa kecewa, karena tidak jadi mendengar cerita tentang rahasia dari rumah Mbak Kiswoto. Pak Roni lalu beranjak dari duduk dan membayar uang jasa medis yang aku minta. Setelah itu Pak Roni dan Udin pamit pulang. Aku mengantar mereka sampai teras depan. Aku lalu kembali duduk di kursi sambil menunggu Pipit pulang sekolah. Pukul 3 sore, Pipit sampai rumah. Dia lalu duduk di sebelahku setelah menyandarkan sepedanya. Terlihat sekali jika dia sedang kelelahan. Minum dulu, Pit, biar capeknya sedikit hilang, kataku. Pipit lalu mengeluarkan botol minuman dari dalam tasnya. Dia lalu minum sampai tidak bersisa. Pit, kamu tahu nggak di mana ada sungai di sini? Tahu, Bu, di sana, jawab Pipit sembari jari telunjuknya menunjuk ke suatu arah. Apa jauh dari sini, Pit? Agak jauh sih, Bu. Bu Bidan mau ke sungai. Iya, Pit. Kamu mau kan nganterin? Iya, Bu. Mau. Kapan, Bu? Kalau besok pagi saja gimana? Kamu kan besok libur. Jadi kita bisa ke sana pagi-pagi, biar tidak panas. Pulangnya juga biar masih pagi, sebelum zuhur. Besok aku berencana akan menemui Pak Roni di tempat lokasi proyek agar bisa secepatnya terjawab rasa penasaran selama ini. Aku ingin menanyakan tentang cerita yang belum selesai tadi. Aku sangat yakin Pak Roni mengetahui banyak hal tentang rumah Mbak Kiswoto, juga tentang perempuan yang bernama Suci. Kami berboncengan dengan mengendarai sepeda ke sana.
Beruntung Pak Kades dan Bu Kades sudah berangkat ke ladang sejak pagi tadi. Jadi tidak ada yang bertanya pada kami akan pergi kemana pagi-pagi. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Pak Roni. Aku ingin bertanya tentang banyak hal yang berhubungan dengan rumah Bagiswoto. Sebetulnya ada misteri apa di rumah ini? Apa yang sudah terjadi? Siapa perempuan bernama Suci itu? Dan apa yang sudah terjadi dengan dia? Kenapa semua orang di desa Pasar Batang seakan enggan bercerita tentang hal itu? Hal yang malah membuatku merasa semakin penasaran. Di sepanjang jalan aku hanya bertemu dengan beberapa orang. Mereka menyapaku dengan ramah sambil tersenyum. Mungkin yang lain sudah pergi ke ladang atau ke tempat kerja. Seperti kata Bu Kades, masyarakat desa Pasar Batang lebih senang menjadi kuli bangunan daripada harus menggarap lahan yang masih berupa hutan. Kami melewati warung Bu Legi yang tengah ramai. Nampak Bu Legi dan 2 orang perempuan sibuk melayani pembeli. Terlihat beberapa orang ibu sedang berbelanja sambil membawa anak mereka. "Mau kemana Bu Bidan?" tanya Bu Legi setengah berteriak ketika melihatku lewat depan warungnya. Dia lalu keluar dari warungnya dan berjalan menuju ke arahku. Spontan orang-orang yang berada di warungnya menoleh ke arahku. Mereka tersenyum ramah. Aku menghentikan laju sepeda, menunggu Bu Legi yang sedang mendekat. "Mau kemana Bu Bidan? Pagi-pagi sekali sudah berangkat?" tanya Bu Legi sekali lagi. Begitu dia sudah berada di sebelahku. "Mau ke sungai Bu," jawabku. Aku melihat Bu Legi mengernyitkan keningnya. Mungkin dia merasa heran. Dilihatnya Pipi dan aku secara bergantian. Ke sungai mau apa Bu?" Aku tersenyum. "Saya ingin ketemu sama Pak Roni Bu." Aku lalu bercerita soal Pak Roni yang datang ke rumah Bagiswoto kemarin mengantar Udin berobat. Juga tentang cerita Pak Roni yang mengatakan kalau dia dan Sivi pamannya yang memborong proyek transmigrasi di Kabupaten Beringin Raya. Bu Legi manggut-manggut mendengar ceritaku. "Jadi sekarang Bu Bidan mau tanya ke Pak Roni soal rumah Bagiswoto itu?" tanya Bu Legi lagi. Aku mengangguk. "Iya Bu, saya penasaran. Soalnya tidak ada yang mau cerita kepada saya. Waktu Bu Legi mau cerita pun, anak Bu Legi nyuruh buru-buru pulang," ujarku. Setelah berbincang sebentar, aku lalu pamit untuk melanjutkan perjalanan ke sungai. Bu Legi pun lalu masuk ke warungnya. Ternyata desa Pasar Batang sangatlah luas. Sudah hampir 1 jam aku mengayuh sepeda, tapi belum sampai juga di sungai. Padahal kemarin Pipit bilang jaraknya hanya agak jauh waktu aku tanyakan padanya. Tapi ini sudah sangat jauh menurutku. Sungainya masih jauh, Pit. Kata kamu kemarin cuma agak jauh, tapi ini sudah jauh sekali, Pit. Tanyaku dengan nada agak jengkel. Bentar lagi kok, Bu. Saya kan suka main juga ke sungai sama teman-teman, jawab Pipit sambil terkekeh. Mungkin dia merasa lucu dengan nada suaraku yang seperti ngedumel. Aku kemudian mengayuh sepeda dengan agak cepat agar bisa segera sampai di sungai. Aku juga tidak lagi banyak bicara. Di sepanjang jalan tidak lagi kulihat ada rumah penduduk, hanya lahan kosong dan pohon-pohon besar yang tumbuh di kiri kanan jalan yang kami lewati. Jika tidak bersama Pipit, aku pasti tidak akan berani melewati jalan ini sendirian. Sangat sepi dan terkesan sangat seram. Tidak lama kemudian, nampak olehku dari kejauhan jembatan yang sedang dibangun di atas sungai. Belum selesai tentu saja. Juga terlihat beberapa bangunan seperti rumah yang terkesan darurat.
terbuat dari papan di dekat lokasi jembatan itu. Terlihat juga material bangunan, seperti semen, pasir, batu, dan kerikil, besi, dan juga lain sebagainya, ditaruh di sekitar rumah papan. Namun tidak terlihat ada aktivitas di sana. Aku bahkan tidak melihat ada orang di sekitar pembangunan proyek itu. Sepi. Tapi aku melihat ada mobil proyek yang dipakai Pak Roni kemarin, terparkir di antara bahan material bangunan. Kemana para pekerja proyeknya? Apa mereka libur karena hari Minggu? Kami kemudian turun dari sepeda dan berjalan mendekat area proyek. Sepeda Pipit aku sandarkan pada sebuah kayu yang ada di dekat situ. Masih tidak ada orang yang terlihat. Dengan perasaan heran yang sangat, aku mendekati sebuah rumah papan yang terletak paling dekat. Aku mendengar ada suara orang yang sedang bercakap-cakap di dalam, tapi tidak terdengar begitu jelas apa yang sedang mereka bicarakan. "Assalamualaikum," kataku mengucap salam, sembari mengetuk pintu rumah papan itu. Sejenak suasana menjadi hening. Tidak lagi terdengar suara orang sedang mengobrol. "Assalamualaikum, Pak Roni. Saya Bu Bidan, Pak," kataku kembali, memastikan apakah Pak Roni yang sedang berada di dalam rumah papan itu. Tidak lama pintu rumah papan itu terbuka. Nampak Pak Roni di balik pintu, tersenyum ramah menyambut kedatangan kami. "Wah, terkejut saya, Bu. Tidak nyangka Bu Bidan bakalan sampai sini pagi-pagi," kata Pak Roni sambil terkekeh. Dia lalu mempersilahkan aku dan Pipit masuk ke rumah papan itu. Kami dipersilakan duduk di kursi yang hanya ada 3 buah di ruangan itu. Ada 2 buah tempat tidur yang terbuat dari bambu. Nampak Udin sedang berbaring di salah satunya dengan berselimut. Ruangan yang lumayan kotor dengan berlantaikan tanah. Nampak beberapa buah baju bergantungan di dinding ruangan itu. Bungkus dan puntung rokok yang berserakan di lantai tanah yang belum disapu, menambah kesan kotor ruangan itu. "Ya begini, ini keadaannya Bu Bidan. Malum saja, namanya juga di proyek. Semua serba darurat, tidak ada yang bersih-bersih. Soalnya semuanya laki-laki. Maaf kalau ngerasa tidak nyaman, Bu," kata Pak Roni seraya terkekeh. Mungkin dia melihat ekspresi wajahku saat melihat keadaan sekeliling ruangan ini yang nampak terkejut dan heran. Aku tersenyum. "Tidak apa-apa kok, Pak. Saya maklum kok. Namanya juga bukan di rumah sendiri. Oh ya, gimana kondisi Bang Udin? Sudah agak mendingan belum? Panasnya sudah turun belum, Pak?" tanyaku sambil melihat ke arah Udin yang sedang terbaring. "Alhamdulillah sudah mendingan kok, Bu. Tadi malah sudah bisa tidur. Panasnya juga sudah turun," jawab si Udin. Kami lalu berbincang. Pak Roni mengatakan jika setiap hari Minggu memang pengerjaan proyek telah libur, jadi semua buruh yang bekerja diperbolehkan untuk pulang karena mereka penduduk asli desa Pasar Batang. Jadi Senin sudah bisa bekerja kembali karena jarak yang dekat antara rumah dan juga lokasi proyek. Hanya Pak Roni dan Udin saja yang tidak pulang karena rumah mereka berada di kabupaten. Mereka pulang 1 bulan sekali atau jika ada barang proyek yang perlu dibeli. "Ngomong-ngomong, Bu Bidan ada keperluan apa nih sampai datang ke sini? Sampai datang ke sini pagi-pagi?" tanya Pak Roni. Setelah selesai dia berbicara dengan panjang lebar mengenai situasi seputar proyek. Begini Pak, saya ingin dengar cerita soal rumah Bagiswoto. Terus terang saya merasa penasaran Pak, karena semua penduduk desa Pasar Batang sepertinya sengaja menyembunyikan tentang hal itu.
kataku langsung tanpa basa-basi lagi. Pak Roni menghela nafas panjang. Dia menatap tajam ke arahku. Sebenarnya kisah ini sudah lama sekali terjadi, Bu. Waktu saya sama paman saya pertama kali mengerjakan proyek transmigrasi di desa Pasar Batang ini. Waktu itu saya masih bujangan, Bu, kata Pak Roni memulai ceritanya. Aku dan Pipit duduk dengan tenang di kursi darurat yang terbuat dari papan. Meskipun sebenarnya aku sudah tidak sabar, ingin segera mendengar kelanjutan cerita dari Pak Roni tentang rumah Bagiswoto dan misteri yang ada di dalamnya. Rumah yang Bu Bidan tempati itu sebenarnya bukan rumah punya Pak Giswoto, tapi rumah jatah anaknya yang ikut program transmigrasi, kata Pak Roni melanjutkan. Anaknya Bagiswoto itu maksudnya Pak Marlan? Tanyaku penasaran. Bukan, Bu. Si Marlan itu hanya anak angkatnya Pak Giswoto. Dia anak salah satu perempuan yang dijual sama Pak Giswoto waktu itu, jawab Pak Roni, membuatku mengerutkan keningku. Sejenak aku tertegun mendengar perkataan Pak Roni, salah satu perempuan yang dijual oleh Bagiswoto. Apa maksudnya? Rasa penasaranku semakin besar mendengar kalimat yang diucapkan oleh Pak Roni. Maksudnya dijual itu bagaimana, Pak? Tanyaku dengan tidak bisa lagi menyembunyikan rasa penasaran yang ada di hati ini. Kulihat Pak Roni menarik nafas panjang. Lagi-lagi dia menatapku dengan tajam. Mungkin dia masih merasa ragu. Apakah memang harus menceritakan hal yang sudah lama terjadi di desa Pasar Batang pada aku? Sedangkan masyarakat desa ini seakan menutupi hal itu. Ceritanya sangat panjang, Bu Bidan, kata Pak Roni akhirnya. Setelah beberapa saat dia terdiam. Pak Roni lalu melanjutkan ceritanya. Dia mengatakan, saat dia dan pamannya pertama kali membuat perumahan penduduk untuk masyarakat yang ikut program transmigrasi ke desa Pasar Batang, ada sepasang suami istri bernama Gunawan dan Suci yang ikut dengan rombongan para peserta transmigrasi itu. Sepasang suami istri itu belum dikaruniai anak. Mereka baru menikah selama 1 tahun. Gunawan adalah anak dari Bagiswoto. Ketika selama 2 bulan mereka menempati rumah yang diberikan oleh pemerintah, Bagiswoto datang ke desa Pasar Batang. Dia kemudian merenovasi rumah anaknya. Dia membawa beberapa orang tukang langsung dari kabupaten untuk merenovasi rumah Pak Gunawan. Bangunan rumah awal direnovasi, total menjadi jauh lebih besar dari rumah sebelumnya. Rumah itu dibuat mempunyai loteng, meskipun masih tetap menggunakan papan sebagai dindingnya. Lantainya yang awalnya berupa tanah, dibuat menjadi lantai semen. Bangunan yang tadinya hanya memiliki 2 buah ruangan untuk kamar tidur dan dapur, dibuat menjadi mempunyai 3 buah kamar tidur dengan beberapa buah ruangan yang lain. Ada ruang tamu, ruang tengah, dan dapur yang ukurannya lumayan besar. Sumur dan kamar mandi pun tidak lupa pula direnovasi. Perabotan seperti meja, kursi, lemari pakaian, bufet tempat tidur, semua didatangkan dari kabupaten. Bagiswoto yang melengkapi itu semua, juga perabotan yang lain, seperti peralatan untuk memasak, untuk makan, untuk mandi dan lain-lain. Semua didatangkan dari kabupaten, karena di desa Pasar Batang belum ada warung waktu itu. Sekitar 4 bulan, rumah Pak Gunawan baru selesai total direnovasi. Karena kondisi jalan yang masih sulit dijangkau oleh kendaraan,
tentu saja agak menyulitkan dalam mengirimkan barang material bangunan. Dan rumah yang awalnya hanya berupa rumah jatah dari pemerintah, berubah menjadi sebuah rumah tinggal yang lumayan nyaman. Sangat kontras dan mencolok jika dibandingkan dengan rumah penduduk yang lain yang berada di desa Pasar Batang. Kalau begitu, berarti Bagiswoto itu orang kaya ya Pak? Tapi kok anaknya ikut program transmigrasi? Bukankah program transmigrasi hanya untuk keluarga yang kurang mampu secara ekonomi? Tanyaku penasaran. Mungkin saja Bu, saya tidak tahu soal itu. Yang saya tahu, waktu itu rumah si Gunawan berubah menjadi rumah yang paling bagus di desa ini. Sangat jauh berbeda dengan rumah yang ada di sini, jawab Pak Roni. Terus, Bagiswoto tinggal di rumah itu sama Pak Gunawan, Pak? Tanyaku tidak sabar, ingin segera mengetahui kelanjutan ceritanya. Lagi-lagi Pak Roni menghela napas panjang. Iya, dan ternyata Pak Giswoto sudah punya rencana lain di balik itu semua. Pak Giswoto memang sudah merencanakan sebelumnya apa yang akan dia lakukan di rumah anaknya si Gunawan itu, kata Pak Roni, yang lagi-lagi membuatku semakin merasa penasaran. Memangnya apa yang Bagiswoto rencanakan di rumah Pak Gunawan itu, Pak? Tanyaku kemudian. Pak Roni menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan. Dia lalu mengambil sebatang rokok yang ada di atas meja, kemudian menyalakannya. Perlahan dia mulai menghisap batang rokok itu dan mengeluarkan asapnya sambil menengadahkan kepalanya. Dia memandang atap rumah kayu yang berupa asbes, seakan sedang menerawang peristiwa yang telah terjadi beberapa tahun silam. Pak Giswoto menjadikan rumah Gunawan sebagai tempat pelacuran, kata Pak Roni, sambil kembali duduk di posisi semula, menghadap kami, aku dan Pipit. Mataku membeliak, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar dari mulut Pak Roni. Menurutku sangat tidak masuk akal. Terasa sangat aneh. Di tempat seperti ini, yang sebagian besar lahannya masih berupa hutan, Bagiswoto menjadikan rumah anaknya sebagai tempat pelacuran. Lalu yang jadi pelacurnya itu siapa? Yang jadi pelanggannya juga siapa? Bukankah orang-orang yang ikut program transmigrasi ini notabene masyarakat yang kurang mampu? Dari mana mereka bisa mempunyai uang untuk pergi ke tempat pelacuran itu? Bermacam-macam pertanyaan singgah di kepalaku. Aku menunggu beberapa saat, menantikan Pak Roni melanjutkan ceritanya. Terus terang saja, aku semakin merasa penasaran dengan kelanjutan kisah yang Pak Roni ceritakan. Ternyata tidak sederhana yang aku pikirkan. Ada kisah yang sama sekali tidak terfikirkan olehku sebelumnya. Sampai lupa, Bu Bidan mau minum apa? Dari tadi malah asik ngobrol, sampai lupa bikin minum, ujar Pak Roni. Tidak usah repot-repot, Pak. Tadi sebelum berangkat ke sini, kami sudah makan kok. Saya memang sengaja hari ini mau ketemu sama Pak Roni, ingin dengar cerita soal rumah Bagiswoto, jawabku. Pak Roni manggut-manggut. Oh, begitu. Kalau begitu, saya yang akan bikin minum kopi dulu ya, Bu. Saya tidak bisa kalau pagi-pagi tidak minum kopi. Seperti ada yang kurang. Mendingan tidak makan daripada tidak ngopi sama merokok, kata Pak Roni sembari terkekeh. Dia lalu beranjak dari tempat duduknya dan menuju ke ruang belakang yang mungkin digunakan sebagai dapur. Pak Roni juga menanyakan pada Udin apakah dia mau sarapan sekarang
atau nanti saja? Dan dijawab oleh Udin kalau dia mau sarapan sekarang karena harus minum obat yang aku berikan kemarin. Kulihat jam yang melingkar di pergelangan tanganku. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Ternyata hari sudah beranjak siang. Pantas saja sinar matahari mulai menyengat kulit. Aku melihat Pipit mulai gelisah. Beberapa kali dia merubah posisi duduknya. Mungkin dia merasa kurang nyaman berlama-lama di tempat seperti ini. Sama sepertiku. Jika bukan karena penasaran, ingin mendengar cerita dari Pak Roni tentang rumah Bagiswoto, aku tentu tidak akan pernah datang ke tempat ini. Tempat yang jauh dari kata sehat menurutku. Pit, kamu kenapa? Tanya aku. Aku melihat Pipit terlihat sangat gelisah. Dia beberapa kali merubah posisi duduknya. Hal itu tentu saja membuatku ikut merasa tidak nyaman. Karena kami memang sudah cukup lama berada di lokasi proyek, yang notabene adalah tempat kerja laki-laki. Tidak ada satu orang pun perempuan yang ada di sini. Pipit memandangku. Kulihat dia agak terkejut. Mungkin dia tidak menyangka kalau aku memperhatikan tingkah lakunya. Dia kemudian tersenyum malu. Gak apa-apa, Bu. Jawabnya dengan kikuk, masih sambil membenarkan posisi duduknya. Kamu pasti gelisah ya, karena kita sudah kelamaan ada di sini. Tanyaku memastikan. Mataku tajam menata manik matanya. Lalu Pipit dengan ragu mengangguk. Iya, Bu. Takutnya nanti bapak sama ibu nyari saya. Jawab Pipit dengan pelan, hampir tidak terdengar. Matanya balas memandang wajahku. Aku menarik nafas panjang. Benar juga apa yang dikatakan oleh Pipit. Kami memang sudah terlalu lama meninggalkan rumah. Pak Kades dan Bu Kades pasti akan mencari keberadaan kami. Jika mereka mengetahui kami tidak ada di rumah. Namun baru saja aku akan beranjak dari duduk dan berpamit untuk pulang. Tiba-tiba Udin berkata kepada Pak Roni, entah apa yang dikatakan olehnya. Aku tidak paham, karena dia berbicara dengan menggunakan bahasa daerah suku mereka. Tidak lama kemudian, Pak Roni keluar dari ruangan belakang dengan membawa sebuah nampan berisi 2 buah mangkuk dan 2 buah gelas berisi air kopi yang panas. Dia lalu meletakkan nampan itu di sebelah tempat tidur Udin dan hanya mengambil sebuah gelas berisi air kopi yang kemudian ditaruhnya di atas meja yang ada di depanku. Maaf ya Bu Bidan, lama menunggu, kata Pak Roni. Dia lalu duduk di kursi yang ada di depanku. Aku tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Saya memang sengaja datang ke sini untuk ketemu Pak Roni. Ingin mendengar cerita selanjutnya soal rumah Bagiswoto. Jawabku. Sengaja aku menekankan kata ingin dengar cerita selanjutnya. Dengan harapan, Pak Roni mau dengan segera melanjutkan ceritanya. Karena biar bagaimanapun, tidak sepantasnya aku dan Pipit berlama-lama berada di lokasi proyek ini. Meskipun kami tidak melakukan apa-apa, tapi tidak pantas rasanya jika ada yang melihat keberadaan kami di sini. Pak Roni meniup air kopi dalam gelas yang asapnya masih mengepul, lalu menyeruputnya perlahan. Dia kemudian menarik nafas panjang. Pak Giswoto menjadikan rumah Gunawan itu untuk tempat orang melacur. Dia datangkan perempuan-perempuan muda dari kota untuk dijual kepada laki-laki hidung belang. Yang saya dengar sih, katanya ada sekitar 20-an perempuan yang tinggal di rumah itu, kata Pak Roni, memulai lagi ceritanya. Tapi kenapa Pak Gunawan diam saja, Pak? Rumahnya kan dipakai untuk tempat maksiat. Aku bertanya dengan heran. Aku tidak habis pikir saja.
kenapa Pak Gunawan memperbolehkan rumahnya dijadikan untuk tempat pelacuran oleh Bagiswoto. Sementara Pak Gunawan juga punya istri. Pak Roni menghisap rokoknya, lalu menyeruput kopi setelah mengeluarkan asap rokok yang dihisapnya. Aku baru tahu sekarang alasan kenapa selama ini masyarakat desa Pasar Batang seakan menutupi cerita tentang rumah Bagiswoto. Ternyata mereka juga ada di dalam cerita itu. Saya juga tidak tahu kalau soal itu, Bu. Yang saya tahu, sejak ada beberapa perempuan yang tinggal di rumah si Gunawan, rumah itu tidak pernah sepi. Setiap hari terdengar suara musik dangdut, diputar dengan sangat keras. Sering saya lihat kalau kebetulan lewat depan rumah itu, ibu-ibu pagi-pagi sekali sudah mendatangi rumah itu. Karena suami mereka tidur di sana, kata Pak Roni. Ibu-ibu dan suaminya itu orang desa Pasar Batang, Pak. Tanyaku semakin heran. Pak Roni terkekeh. Ya, mau orang mana lagi, Bu? Ya, mereka semua itu orang desa Pasar Batang sini, Bu. Jawab Pak Roni. Aku manggut-manggut mendengar jawaban Pak Roni. Sedikit demi sedikit aku sudah mulai bisa menarik benang merahnya. Wajar saja jika kemudian masyarakat desa Pasar Batang seolah menutupi apa yang pernah terjadi di rumah Bagiswoto, karena memang itu adalah suatu aib bagi mereka sendiri. Apa Pak Gunawan dan istrinya yang namanya Suci masih tetap tinggal di rumah itu, Pak? Bagaimana reaksi mereka waktu tahu rumah mereka dipakai untuk rumah pelacuran oleh Bagiswoto? Lanjut aku bertanya. Pak Roni menyeruput air kopi yang sudah tidak mengepul asap lagi. Mungkin sudah agak dingin, karena sudah agak lama. Dia lalu menghela nafas panjang, kemudian mengambil sebatang rokok lagi, dan lalu menyalakannya. Lama dia terdiam, seolah sedang mengingat kisah yang sudah cukup lama terjadi di desa Pasar Batang. Si Gunawan dan istrinya masih tetap tinggal di rumah itu. Malah cerita yang saya dengar dari beberapa buruh proyek yang pernah menginap di sana, istrinya Gunawan ikut juga melayani laki-laki yang datang ke sana. Jawab Pak Roni, yang tentu saja membuatku merasa semakin heran dan tentunya penasaran. Kehidupan macam apa sebenarnya yang mereka jalani? Seorang ayah menjadikan rumah anak dan menantunya sebagai tempat pelacuran. Lalu si suami mendiamkan saja istrinya, ikut melacurkan diri bersama dengan para perempuan yang memang sengaja didatangkan oleh ayahnya untuk menjadi pelacur di desa Pasar Batang. Semua itu benar-benar tidak masuk di akal. Sangat aneh menurutku. Jadi, belum selesai aku mengucapkan kalimat pertanyaan, terdengar suara orang di luar rumah papan memanggil nama Pipit. Pit, Pipit, di mana kamu, Dok? Terdengar suara perempuan memanggil nama Pipit dengan setengah berteriak. Pipit, di mana kamu, Dok? Kali ini suara laki-laki yang terdengar memanggil nama Pipit, juga dengan setengah berteriak. Kami bertiga, aku, Pak Roni, dan Pipit, saling berpandangan. Itu pasti bapak sama ibu, Bu. Mereka pasti mencari saya, kata si Pipit. Wajahnya terlihat agak takut. Iya, Pit, itu Pak Kades sama Bu Kades. Kamu tenang ya. Nanti akan saya jelaskan ke orang tua kamu kenapa kamu ada di sini sama saya. Jawabku berusaha menenangkan si Pipit sembari memegang tangan anak itu. Pipit, Pit, di mana kamu, Dok? Suara itu terdengar semakin mendekati rumah papan. Pak Roni dan aku beranjak dari duduk,
Kami lalu menuju ke pintu, kemudian membukanya. Sementara Pipit tetap duduk di tempatnya. Pipit ada sama saya, Pak, Bu. Tadi pagi saya sengaja ngajak Pipit ke sini, nemuin Pak Roni. Kebetulan saya ada perlu sama Pak Roni, sambil lihat Bang Udin yang kemarin berobat. Jawabku menjelaskan. Begitu Pak Kades dan Bu Kades sudah berada di depan pintu. Apa kabar Pak Kades? Lama tidak pernah jumpa kita, kata Pak Roni, sembari mengulurkan tangannya, disambut oleh Pak Yatin. Alhamdulillah baik Pak Roni. Pak Roni lalu mempersilahkan Pak Kades dan juga Bu Kades untuk masuk ke rumahnya. Pak Roni mengatakan kalau aku menemui dirinya karena akan membicarakan soal pembuatan MCK yang akan dibuat di halaman belakang rumah Bagi Suwoto sebagai sarana penunjang karena aku membuka praktik persalinan. Tentu saja hal itu adalah bohong belaka, tapi aku mengiyakan saja agar Pak Kades dan juga istrinya tidak menaruh curiga dan bertanya lebih panjang lagi. Setelah kami mengobrol beberapa saat, kami lalu memohon pamit kepada Pak Roni. Meskipun sebenarnya aku agak kecewa karena belum mendengar cerita dari Pak Roni sampai selesai tentang misteri yang ada di rumah Bagi Suwoto. Pulangnya aku dan Pipit mengendarai sepeda, sedangkan Pak Kades dan juga istrinya mengendarai sepeda motor di belakang kami. Sepanjang perjalanan, aku tidak banyak bicara. Aku hanya merasa heran. Dari mana Pak Kades dan istrinya tahu kalau aku dan Pipit ada di lokasi proyek? Padahal saat kami berangkat tadi pagi, mereka sudah pergi ke ladang. Apa Bu Legi yang memberitahu mereka? Jika memang Bu Legi yang memberitahu, berarti Pak Kades dan juga istrinya tahu tentang apa maksud sebenarnya aku datang menemui Pak Roni. Bukan untuk membicarakan soal MCK, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Roni, tapi karena rasa penasaranku, ingin mendengar cerita tentang rumah Bagi Suwoto dan misteri yang ada di dalamnya. Aku tersenyum dalam hati, tentu saja merasa malu, karena telah ketahuan berbohong kepada Pak Kades dan juga istrinya. Tapi masa bodohlah, mereka mau tahu atau tidak yang sebenarnya maksud kedatanganku menemui Pak Roni. Yang penting aku sudah mendengar cerita di balik misteri rumah Bagi Suwoto. Meskipun masih banyak hal yang menjadi tanda tanya. Lain waktu saja, aku akan menemui Pak Roni. Bu Bidan, saya sama bapaknya mau ngajak Pipit ke rumah neneknya di kampung. Mungkin kami seminggu di sana. Jadi Pipit tidak bisa nemeni Bu Bidan dulu ya, kata Bu Kades suatu hari. Aku sedang menyapu halaman. Banyak sampah dan daun yang berjatuhan di pohon yang tumbuh di halaman. Terlihat kotor dan kurang sedap dipandang oleh mata. Aku lalu menghentikan pekerjaanku sejenak. Memangnya berangkatnya kapan, Bu? Tanya aku. Besok pagi, Bu. Apa Pipit belum bilang sama Bu Bidan? Tanya Bu Kades. Dia nampak heran. Aku menggeleng. Belum, Bu. Mungkin Pipit lupa. Soalnya tadi malam kami memang tidur gasik. Aku manggut-manggut. Entah kenapa, tiba-tiba aku merasa takut karena harus sendirian tinggal di rumah Bagi Suwoto. Pipit perginya 1 minggu. Berarti selama itu, aku harus menahan rasa takut sendirian. Bu Bidan, kenapa malah ngelamun, Bu? Tanya Bu Kades sambil menepuk pundaku. Aku tersentak kaget, karena tadi aku memang sedang melamun. Membayangkan tinggal sendirian di rumah Bagi Suwoto. Aku bergidik, membuat Bu Kades mengernyitkan dahinya. Pasti dia merasa heran. Bu Bidan kenapa? Tanya Bu Kades sekali lagi. Matanya menatapku penuh selidik.
Tidak apa-apa, Bu. Jawabku sembari tersenyum kikuk. Aku benar-benar salah tingkah, antara merasa malu dan tidak enak hati. Bu Kades mengajak mengobrol. Aku malah melamun. Setelah mengobrol sebentar, Bu Kades kemudian pamit pulang, dan aku meneruskan menyapu halaman. Aku mengumpulkan sampah dedaunan itu, lalu memasukkannya ke dalam sebuah ember bekas, kemudian membawanya ke belakang, bermaksud akan membakar sampah daun itu di sana. Tapi langkahku terhenti saat aku melihat ada seorang perempuan yang sedang menyapu di halaman belakang. Perempuan yang sudah beberapa kali aku lihat. Tiba-tiba aku merinding, bulu kuduku berdiri. Tanpa menunggu lama, aku langsung berlari ke depan. Tidak kuhiraukan lagi ember sampah yang kubawa. Spontan aku melemparnya saking merasa takutnya. Ya Tuhan, apakah perempuan itu yang bernama si Suci? Kenapa dia selalu terlihat olehku? Seolah-olah dia memang sengaja mendatangi diriku. Apa sebenarnya yang telah terjadi dengannya? Apakah kematian dirinya tidak wajar? Bukankah peristiwa itu sudah lama terjadi? Bermacam pertanyaan singgah di kepalaku. Dengan nafas yang masih terengah-engah, aku duduk di kursi yang ada di teras. Tidak berani aku masuk ke rumah. Padahal seharusnya aku minum air bening agar sedikit merasa lega. Apa aku tanyakan saja kepada Pak Marlan? Siapa tahu dia mau bercerita tentang misteri yang ada di rumah ini. Tapi di mana rumah Pak Marlan? Kata Bu Kades, rumahnya dekat dari sini. Berarti ada di sekitar rumah ini. Mungkin di belakang. Setelah melewati ladang di belakang rumah ini, besok aku berencana akan pergi ke rumah Pak Marlan. Setelah Pipit berangkat ke kampung menjenguk neneknya, aku harus tahu dengan segera cerita tentang rumah Bagiswoto, agar tidak selalu dihantui rasa takut yang berlebihan. Malamnya aku menanyakan pada Pipit, di mana rumah Pak Marlan. Bu Bidan mau ke rumah Pak Lip Marlan, tanya Pipit setelah dia memberitahu di mana rumah Pak Marlan. Aku mengangguk. Iya Pit, besok saya akan ke rumah Pak Marlan. Saya ingin tanya cerita tentang rumah ini. Memangnya Bu Bidan berani kalau besok malam tidur sendirian di sini? Tanya Pipit. Aku memandangnya. Pertanyaan yang seharusnya tidak dia ucapkan membuatku merasa semakin takut berada di rumah ini sendirian. Aku menghela nafas panjang. Sebenarnya saya juga tidak berani, Pit, kalau harus sendirian tinggal di rumah ini. Kamu tahu sendiri kan, banyak hal aneh yang terjadi yang membuat kita merasa takut. Kalau begitu, besok minta ditemani Mbak Kulsum saja, Bu, jawab si Pipit. Pipit kemudian memberitahu jika Kulsum adalah adiknya Pak Marlan yang tinggal di rumah Pak Marlan. Pipit bilang mungkin usianya sama denganku. Aku mengernyitkan keningku mendengar cerita dari Pipit. Apakah Kulsum yang dimaksud oleh Pipit adalah perempuan yang sering terlihat sedang menyapu di halaman belakang rumah ini? Jika memang perempuan itu yang bernama Kulsum, kenapa dia tidak mengenalkan diri pada aku? Tapi kenapa setiap aku melihatnya, tiba-tiba aku merinding? Aku kemudian menanyakan kepada Pipit ciri-ciri adik Pak Marlan yang bernama Kulsum itu. Dari yang Pipit katakan, ciri-ciri perempuan bernama Kulsum itu memang seperti perempuan yang beberapa kali aku lihat sedang menyapu di halaman belakang. Hanya saja Pipit bilang kalau Kulsum tidak pernah menyapu halaman belakang rumah ini. Jadi sebenarnya siapa? Entahlah, cerita demi cerita yang aku dengar membuat aku semakin merasa penasaran dengan misteri yang ada di rumah Bagiswoto ini.
Kami lalu beranjak tidur. Setelah jarum jam menunjukkan pukul 10:30 malam, kami langsung terlelap karena memang sudah sangat mengantuk. Entah sudah beberapa lama aku tertidur, ketika tiba-tiba mendengar suara ketukan pintu. Aku menajamkan telinga, kalau saja aku salah mendengar. Suara ketukan itu terdengar kembali. Datangnya dari arah pintu depan. Aku melihat jam di pergelangan tanganku. Sudah menunjukkan 1:30 malam. Pipit masih tertidur dengan nyenyak. "Bu Bidan, Bu." Sekarang terdengar suara perempuan memanggil namaku. Terus terang aku merasa sangat takut. Tapi bagaimana jika dia membutuhkan pertolongan? Sejenak aku menimbang. Haruskah aku mengabaikan suara orang yang memanggilku, ataukah membuka pintu? Akhirnya aku memutuskan untuk membuka pintu. Siapa tahu orang itu sedang membutuhkan bantuanku. Perlahan aku beranjak dari tidur, dan kemudian menuju ke pintu depan. Aku kemudian membuka pintu. Tapi betapa terkejutnya saat pintu itu terbuka. Nampak di depanku sosok makhluk berwajah rata, tanpa ada mata, hidung dan mulut. Hanya terlihat rambutnya yang panjang. Pandanganku tiba-tiba menjadi buram, dan perlahan menjadi gelap. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. "Bu Bidan, bangun Bu. Bu Bidan, bangun." Samar-samar terdengar suara Pipit memanggilku. Suaranya sangat dekat di telinga. Pelan aku membuka mataku. Nampak Pipit sedang berjongkok di sampingku. Ada gurat kecemasan di wajahnya. "Alhamdulillah, akhirnya Bu Bidan bangun juga," katanya kemudian, seraya tersenyum. Begitu dilihatnya aku membuka mata. "Bu Bidan, kenapa Bu Bidan tidur di sini?" tanya Pipit dengan wajah heran. Aku mengernyitkan dahi mendengar pertanyaannya. Kenapa tidur di sini? Aku lalu melihat ke sekeliling dengan ekor mata. Ya Tuhan, kenapa aku tidur di lantai, di depan pintu ruang tamu? Apa yang sudah terjadi dengan diriku? Perlahan aku bangkit dari posisi tidurku, lalu berusaha untuk duduk. Dengan dibantu oleh Pipit, kepalaku agak terasa pusing. Mungkin semalam membentur lantai semen. Entahlah, di luar terlihat masih gelap. "Bu Bidan, kenapa Bu Bidan tidur di depan pintu, Bu?" tanya Pipit sekali lagi. Aku masih diam, tidak menjawab pertanyaannya. Lalu mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Ya, aku ingat sekarang. Tadi malam aku mendengar suara orang mengetuk pintu dan memanggil namaku. Dan ketika pintu dibuka, nampak sesosok makhluk bermuka rata di depan pintu rumah Mbak Kiswoto. Entah dia berdiri atau melayang, aku tidak sempat memperhatikan. Aku hanya melihat makhluk itu tidak mempunyai mata, hidung dan mulut. Sangat menyeramkan. Tiba-tiba pandanganku menjadi kabur dan gelap. Setelah itu aku langsung tidak ingat apa-apa lagi. Mungkin aku telah pingsan. Aku bergidik membayangkan. Pipit kemudian membantuku untuk pindah duduk di kursi tamu. Dia lalu menutup pintu depan dan menguncinya kembali. Setelah itu dia pergi ke belakang. Tidak lama dia datang dengan membawa segelas air bening, lalu diberikannya pada aku. "Diminum dulu, Bu," kata Pipit sambil menyodorkan gelas berisi air. "Makasih, Pit." Aku lalu meminum air bening itu sampai habis tidak tersisa. Aku melihat jam di pergelangan tanganku. Waktu menunjukkan hampir pukul 5 pagi. Itu artinya waktu subuh sudah berlalu beberapa menit. "Kamu sudah sholat, Pit?" tanya aku. Pipit mengangguk. "Sudah, Bu."
kok tumben kamu tidak bangunin saya? Saya bangunin Bu Bidan bolak-balik kok, tapi Bu Bidan tidak mau bangun. Ya sudah, saya sholat sendirian. Kamu tidak takut apa waktu mengambil air wudhu? Tanyaku sambil tersenyum. Takut sekali, Bu, tapi saya nekat saja. Wudhunya cepat-cepat, terus langsung masuk lagi. Jawab Pipit sambil terkekeh. Kalau begitu, sekarang temenin saya ke belakang yuk. Kami lalu pergi ke belakang. Aku kemudian mengambil air wudhu dan bergegas mendirikan sholat subuh, yang waktunya sudah terlewat. Singkatnya sekitar pukul 7 pagi, Pipit dan kedua orang tuanya berangkat ke kampung halaman neneknya. Setelah sebelumnya berpamitan pada aku, mereka mengendarai 2 buah sepeda motor. Pipit dibonceng oleh kakaknya, dan Bu Kades dibonceng oleh Pak Yatin. Aku mengantar kepergian mereka sampai tidak terlihat oleh mata. Aku kemudian menutup semua pintu rumah, dan lalu menguncinya, juga menutup semua jendela. Hari ini aku akan pergi ke rumah Pak Malan, untuk sekedar mengobrol. Karena sejak menempati rumah Mbak Kiswoto, aku belum pernah lagi bertemu dengan Pak Marlan. Juga untuk meminta adik Pak Malan, yang bernama si Kulsum, menemaniku tidur di rumah ini, selama si Pipit belum kembali dari kampung. Dengan membaca doa-doa yang aku hafal, aku berjalan ke belakang rumah Mbak Kiswoto. Awalnya sempat merasa ragu, karena terus terang aku takut. Tapi aku sudah bertekad, daripada nanti malam tidak ada yang menemaniku untuk tidur. Aku mulai menyusuri jalan setapak, menuju rumah Pak Marlan. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya hamparan ladang yang luas, dan rumput liar yang tumbuh dengan sangat tinggi. Sepanjang jalan yang kulewati, tidak ada satu rumah pun yang kutemui. Aku mulai merasa ragu. Haruskah meneruskan perjalanan, atau lebih baik kembali saja pulang? Akhirnya aku memilih untuk meneruskan perjalanan. Sudah kepalang tanggung, mungkin saja aku akan segera sampai di rumah Pak Malan. Maka kembalilah, aku menyusuri jalan itu. Selang beberapa lama aku berjalan, terlihat oleh mataku, ada sebuah rumah gubuk yang berada di tengah ladang. Pintunya tertutup. Sejenak aku menghentikan langkahku, melihat ke arah rumah itu, memastikan apakah ada penghuninya, atau hanya sebuah rumah kosong, yang dijadikan untuk tempat beristirahat oleh pemiliknya jika sedang berada di kebun. Siapa yang tinggal di rumah itu? Berani sekali dia tinggal di tengah ladang seperti ini sendirian. Tidak ada tetangga di samping kiri kanannya, atau memang sengaja tinggal di sini. Namun tidak lama pintu rumah itu terbuka, dan nampak keluar seorang perempuan tua. Dia lalu duduk di balai bambu yang ada di depan rumah itu. Kemudian dia memandang ke arah pohon singkong yang tumbuh subur di samping rumahnya. Aku bergegas menghampiri perempuan tua itu. Dia nampak terkejut saat aku mengucapkan salam. Mungkin kedatanganku tadi tidak dilihat olehnya, atau mungkin saja dia merasa heran karena tidak biasanya ada orang yang datang ke rumahnya. Entahlah, aku tidak ingin menduga-duga. Maaf Bu, sudah mengagetkan, kataku seraya tersenyum. Ibu tua itu lalu mempersilahkan aku duduk di balai. Kamu siapa Mbak? Rumahnya di mana? Dan mau kemana? Tanya si ibu, yang akhirnya aku tahu dia bernama Novi. Aku kemudian memperkenalkan diriku, bahwa aku adalah bidan yang ditugaskan di desa Pasar Batang dan tinggal di rumah Mbak Kiswoto.
Aku mengatakan akan ke rumah Pak Marlan untuk meminta adiknya agar bersedia menemaniku untuk tidur selama Pipit belum kembali. Namun sesaat aku perhatikan wajah Bu Novi kini nampak berubah. Waktu aku mengatakan tinggal di rumah Bagiswoto, ada keterkejutan di raut wajahnya yang mulai keriput. Meski hanya sekilas, tapi nampak jelas terlihat olehku. Aku mengernyitkan kening. Kenapa Bu Novi nampak terkejut saat aku bilang tinggal di rumah Bagiswoto? Adakah yang dia ketahui tentang rumah itu? Ya, Bu Novi seumuran dengan Pak Roni. Dia pasti tahu tentang cerita rumah Bagiswoto. Kali ini aku tidak boleh melewatkan kesempatan. Aku harus mencari tahu ada misteri apa yang terjadi di rumah Bagiswoto. Ibu pasti tahu kan cerita tentang rumah Bagiswoto? Kataku langsung saja, sambil mataku menatap tajam ke manik mata Bu Novi. Bu Novi nampak gugup. Terlihat sekali kalau dia sedang berusaha untuk tetap tenang. Namun sikapnya itu malah membuatku merasa semakin yakin kalau dia memang mengetahui sesuatu tentang rumah Bagiswoto. Iya kan Bu, Ibu pasti tahu cerita tentang rumah Bagiswoto. Aku kemudian bercerita jika sejak datang dan menempati rumah Bagiswoto selalu mengalami hal yang aneh dan sangat menakutkan. Juga tentang perempuan yang beberapa kali aku lihat sedang menyapu halaman belakang rumah Bagiswoto. Aku juga mengatakan jika aku sudah mendengar cerita tentang apa yang terjadi di rumah Bagiswoto, yaitu dari Pak Roni, tapi hanya sebagian. Masih ada beberapa hal yang mengganggu pikiranku. Semua orang di desa Pasar Batang ini seakan menutupi cerita yang pernah terjadi di rumah Bagiswoto. Dan hal itulah yang malah bikin saya merasa penasaran, Bu. Kalau Bu Novi mau bercerita pada saya akan sangat berterima kasih. Bu Novi menatap wajahku. Dia lalu menarik nafas panjang. Sekarang tatapannya berpindah ke depan, seakan sedang melihat kejadian beberapa puluh tahun silam. Kamu benar, Mbak. Saya memang tahu tentang cerita rumah Bagiswoto karena saya pernah tinggal di sana, kata Bu Novi. Aku melongo mendengar apa yang diucapkan. Mulutku sampai maju beberapa mili karena saking merasa kaget. Mataku juga membulat karena heran, seakan tidak percaya dengan indera pendengaranku. Maaf Bu, apa saya tidak salah dengar? Tadi Ibu bilang pernah tinggal di rumah Bagiswoto. Tanyaku pada Bu Novi untuk sekedar meyakinkan kalau aku memang tidak salah dengar. Bu Novi menatapku. Benar Mbak, Mbak tidak salah dengar. Saya memang pernah tinggal di rumah Bagiswoto bersama dengan beberapa teman yang lain, jawab Bu Novi. Bersama dengan beberapa teman yang lain, apa maksudnya? Apa Bu Novi adalah salah satu dari perempuan yang didatangkan dari kota oleh Bagiswoto, seperti yang pernah diceritakan oleh Pak Roni? Jadi kalau begitu, berarti Bu Novi itu dulunya adalah seorang pelacur. Lalu kenapa dia sekarang malah tinggal di rumah gubuk ini seorang diri? Kenapa dia tidak pulang lagi ke kota? Aku sekarang yang ganti menatap Bu Novi, seakan tidak percaya jika perempuan tua yang ada di sebelahku ini ternyata dulunya adalah seorang pelacur. Maksudnya bagaimana ya Bu? Tanyaku basa-basi atau sekedar mencari penjelasan. Seperti yang sudah kamu dengar dari Pak Roni, saya adalah salah satu dari perempuan yang dibawa oleh Bagiswoto ke dalam rumah itu
untuk dijadikan pelacur. Bu Novi lalu bercerita bagaimana awalnya dia dibawa dari tempat tinggalnya ke desa Pasar Batang oleh Bagiswoto bersama dengan beberapa orang perempuan yang lain. Mereka lalu tinggal di rumah Pak Gunawan dan disuruh menjadi pelacur. Harus mau melayani setiap laki-laki hidung belang yang datang ke rumah itu. Mereka hanya diperbolehkan untuk pulang setiap bulan 1 kali, secara bergantian, selama 2 hari 1 malam. Itu pun diawasi dengan ketat oleh orang-orang suruhan Bagiswoto. Setelah 2 hari, mereka akan dibawa lagi ke rumah Pak Gunawan untuk bekerja kembali sebagai seorang pelacur. Dia hanya ditawari pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar. Dan tanpa pikir panjang, Bu Novi lalu menyanggupi tawaran pekerjaan dari Bagiswoto. Semua perempuan yang dibawa oleh Bagiswoto berada di bawah ancaman Bagiswoto dan orang-orang suruhannya. Jika mereka berusaha melarikan diri, maka diancam dan akan dibunuh. Oleh sebab itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani kabur. Selain merasa takut karena akan dibunuh, mereka juga tidak begitu tahu jalan pulang, karena jalan yang dilalui masih berupa semak belukar. Lalu, kenapa Bu Novi tidak bilang kepada orang tua Bu Novi? Tanyaku keheranan saat Bu Novi berhenti bercerita sejenak. Kami semua yang dibawa Pak Giswoto ke sini adalah anak-anak yang tidak punya orang tua. Kalaupun ada, mereka dari keluarga yang sangat miskin, atau yang kedua orang tuanya bercerai. Jawab Bu Novi, sambil mata tuanya menerawang jauh ke depan. Lalu kami sama-sama berdiam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Jika apa yang diceritakan Bu Novi adalah benar, kasihan sekali Bu Novi beserta kawan-kawannya yang lain. Mereka bekerja sebagai pelacur karena terpaksa di bawah ancaman Bagiswoto dan orang-orang suruhannya. Aku tidak menyangka sekali, ternyata Bagiswoto adalah orang yang sangat kejam. Ibu juga pasti kenal dengan istri Pak Gunawan yang bernama Suci, kan? Apa sebenarnya yang sudah terjadi dengan dia, Bu? Tanyaku kembali. Setelah beberapa saat kami saling diam, Bu Novi menarik napas dalam. Sejenak dia menatapku. Suci dibunuh oleh Gunawan, jawab Bu Novi, membuatku sangat terkejut. Kembali matanya menerawang jauh ke depan. Aku tercekat mendengar apa yang dikatakan Bu Novi. Kenapa bisa dibunuh, Bu? Bukankah Suci itu istrinya Pak Gunawan? Tanyaku penasaran. Bu Novi kemudian melanjutkan kembali ceritanya. Dia bilang suatu hari ketika Pak Gunawan sedang tidak ada di rumah, Bagiswoto meminta Suci untuk melayani nafsu birahinya. Mereka lalu bercinta di kamar depan. Kejadian itu berulang kali terjadi, dan sepertinya Suci menjadi terbiasa melayani Bagiswoto, yang sebenarnya adalah ayah mertuanya sendiri. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Tidak nampak ada rasa bersalah ataupun penyesalan di wajahnya saat selesai melakukan maksiat dengan Bagiswoto. Suci malah terlihat sumringah jika Bagiswoto memberi dia kode, mengajaknya untuk bercinta. Dengan sangat antusias, dia akan segera memeluk Bagiswoto dengan manja. Mereka kemudian akan bercinta di kamar depan. Yang awalnya mereka hanya bercinta pada malam hari, lama-lama zina tidak kenal waktu. Kapan saja dan sudah tidak mempunyai lagi rasa malu dan sungkan. Tentu saja saat Pak Gunawan tidak ada di rumah. Jika Pak Gunawan pergi selama 1 minggu,
Maka selama 1 minggu pula, Mbah Kiswoto dan Suci berzinah. Bu Novi dan teman-temannya tentu saja tidak berani untuk menegur mereka, karena Mbah Kiswoto dan Suci melakukan zina di rumah mereka sendiri. Sedangkan Bu Novi dan teman-temannya hanya para pekerja yang numpang di rumah itu. Selain melayani Mbah Kiswoto, Suci juga melayani laki-laki hidung belang yang datang ke rumah itu. Tapi itu semua dia lakukan ketika suaminya Pak Gunawan sedang tidak ada di rumah. Sepertinya Suci sudah ketagihan berzina dengan setiap laki-laki yang membutuhkan jasanya. Dia akan terlihat sangat gelisah jika Pak Gunawan berada di rumah. Setiap Pak Gunawan pergi dari rumah, Mbah Kiswoto pasti akan mengajak Suci untuk bercinta. Meskipun Pak Gunawan perginya hanya beberapa jam saja, tapi mereka selalu menggunakan kesempatan itu. Jadi, Bu Suci dibunuh oleh Pak Gunawan waktu itu. Dia sedang melakukan zina dengan Mbah Kiswoto, Bu. Tanyaku saat Bu Novi sejenak berhenti bercerita. Bu Novi mengangguk. Iya, Mbak. Mungkin Gunawan lama-lama tahu apa yang dilakukan bapak sama istrinya. Yang namanya bangkai. Serapat apapun kita sembunyikan, pasti bau busuknya akan kecium juga. Tidak tahu Gunawan tahu dari siapa. Mungkin juga salah satu pelanggan ada yang melakukan itu di depan orang. Mereka sudah tidak merasa risih lagi dilihat orang. Sudah tidak canggung lagi saling berpelukan dan berciuman di depan kita-kita. Bahkan beberapa dari kami ada yang pernah melihat mereka begituan di ruang tamu dan juga kamar mandi. Jelas Bu Novi. Aku menghela nafas panjang, tidak habis pikir mendengar cerita dari Bu Novi. Tidak percaya jika ada orang seperti Mbah Kiswoto dan juga menantu perempuannya. Apa yang sudah mereka lakukan benar-benar tidak masuk akal. Tapi itulah pintarnya setan dan iblis menggoda manusia yang tidak kuat iman. Mereka akan dengan mudah menuruti hawa nafsunya, padahal semua itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Kembali Bu Novi bercerita. Hari itu Pak Gunawan pamit akan pergi ke kota, tapi rupanya itu hanya siasat saja untuk menjebak perbuatan istri dan ayahnya. Begitu Pak Gunawan pergi meninggalkan halaman rumah, Mbah Kiswoto dan Suci langsung masuk ke kamar depan. Sekitar 10 menit, Pak Gunawan datang dan langsung mendobrak pintu kamar depan. Dia melihat ayah dan istrinya sedang bersenggama tanpa sehelai pakaian apapun menutupi tubuh mereka. Dengan kalap Pak Gunawan kemudian membunuh sang istri dan juga ayahnya dengan menggunakan sebilah golok yang sudah dia siapkan sebelumnya. Jadi, Mbah Kiswoto juga meninggal, Bu? Tanyaku. Iya, Mbak. Suci dan Pak Kiswoto meninggal saat itu juga. Mayat mereka lalu dikuburkan di belakang rumah. Malamnya beberapa orang polisi datang menangkap Gunawan. Dia lalu dijatuhi hukuman selama 20 tahun. Bu Novi mengatakan, setelah kejadian itu, semua teman-temannya langsung pergi, meninggalkan rumah Mbah Kiswoto. Hanya dia sendiri yang tetap tinggal menempati rumah itu, karena dia sedang dalam keadaan hamil. Pak Marlan itulah anak dari Bu Novi. Kenapa ibu tidak tinggal sama Pak Marlan? Suami saya yang mengajak tinggal di sini. Sekarang dia sudah meninggal, dan disinilah kami dulu menghabiskan waktu. Jadi, Mbak Kulsum itu anak ibu? Bu Novi mengangguk. Dia mengatakan kalau dia memang sengaja
menitipkan Kulsum di rumah Pak Marlan karena Bu Novi tidak tega jika Kulsum harus tinggal di ladang bersamanya. Hingga pukul 11 siang, aku dan Bu Novi mengobrol. Sekarang aku tidak merasa penasaran lagi dengan misteri yang ada di rumah Mbak Kiswoto. Setelah itu aku pamit akan ke rumah Pak Marlan untuk meminta Kulsum menemaniku untuk tidur nanti malam. Itulah pengalaman yang aku alami. Semoga dari ceritaku ini bisa menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.